Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kaca. Di sini saya akan membahas tentang laki-laki. Laki-laki itu ketika dewasa disebut dengan pria. Dan laki-laki adalah suatu jenis kelamin yang derajatnya dilebihi oleh Allah dalam Islam melebihi perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki dalam sebuah hubungan rumah tangga menjadi seorang imam alias menjadi seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin terhadap dirinya sendiri, baik pemimpin dalam keluarga. Begitu juga dalam Al-Quran ya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah lebih percaya laki-laki dibanding perempuan. Oleh sebab percaya terhadap laki-laki, maka semua nabi dan rasul itu semuanya laki-laki, bukan perempuan. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, baik tanggung jawab kepada Allah, baik baik tanggung jawab kepada rumah tangga, baik tanggung jawab pada pekerjaan, baik tanggung jawab pada segala hal. Itulah laki-laki. Namun seperti yang kita ketahui pada saat ini laki-laki istilahnya ditelanjangi dengan sebutan patriarki. Nah, apa sih yang dimaksud dengan patriarki? Patriarki itu adalah sebuah sebutan konotasi negatif terhadap laki-laki, yang dimana ketika sudah menikah laki-laki bertindak sewenangnya. Misalnya marah ini itu tanpa alasan tidak jelas, ngatur perempuan harus ini, harus itu, harus bisa ini, harus bisa itu, dan sebagainya. Yang dimana laki-laki itu memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam sebuah rumah tangga. Karena itu disebut laki-laki patriarki. Cenderung laki-laki patriarki lebih diidentikan dengan pelaku KDRT alias keseruan dalam rumah tangga. Itulah laki-laki ya ketika patriarki. Nah, lawan kata dari patriarki adalah matriarki, yang dimana patriarki itu konotasi negatifnya itu terletak pada laki-laki, sedangkan matriarki itu konotasi negatifnya kepada perempuan. Dan ya kasus seperti itu sering kali terjadi dan bahkan bisa menyebabkan perceraian. Bahkan saya pernah magang di sebuah pengadilan agama, itu banyak sekali yang mengajukan cerai dari golongan perempuan. Karena apa? Karena laki-lakinya patriarki alias marah sana sini, membuat kehidupan si istri itu tidak bahagia. Itu jika kita melihat kacamata dari perempuan saja. Kecuali kalau kita bisa melihat dari dua kacamata sekaligus, itu kita bisa menilai patriarkinya itu sampai sejauh mana. Nah, patriarki sendiri kan tidak jauh istilahnya seperti psikopat ya, suka menyiksa, bahkan ada yang suka membunuh, bahkan ada yang sampai apa ya, konotasi negatif yang sangat besar lah pokoknya seperti itu. Dan seperti hal yang kita ketahui ya, laki-laki itu identiknya keperkasaan, kekuasaan, dan kepemimpinan itu lebih besar, cenderung dominan kepada laki-laki. Bahkan dalam sejarah umat manusia, raja-raja terkenal itu dari laki-laki. Nabi dan Rasul laki-laki. Bahkan sekelas Tuhan aja itu kebanyakan diidentikan sebagai laki-laki. Misal, agama Kristen, Tuhannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya kan, Kristen. Kemudian dalam Buddha, Tuhannya yang dianggap Tuhan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian agama Hindu, yang diidentikan sebagai Tuhan perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Terus pendiri Indonesia kebanyakan laki-laki, pendiri sebuah negara lainnya laki-laki, penjajah laki-laki, tentara laki-laki. Semua pekerjaan berat mayoritas laki-laki. Bahkan yang mengorbankan nyawa saat perang itu laki-laki. Oleh karena kebanyakan itu laki-laki, maka laki-laki itu akan dihargai jika melakukan sebuah pengorbanan. Dan laki-laki akan bahagia jika bisa membahagiakan orang lain. Itulah laki-laki. Bahkan ketika zaman berburu atau meramu ya, laki-laki yang dihargai dan dihormati oleh perempuan itu laki-laki yang bisa berburu, menangkap banyak barang makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki yang tidak bisa melakukan pengorbanan apapun, itu tidak apa ya, kayak kena blacklist oleh perempuan alias tidak bisa dibutuhkan oleh perempuan. Karena itu ya, pada saat zaman dulu, laki-laki itu dihargai ketika melihat ketangkasannya dalam berburu atau meramu. Sedangkan zaman sekarang, laki-laki itu dihargai ketika memiliki uang, karena uang itu bisa membeli banyak hal.
Kalau zaman dulu berburu, kalau zaman sekarang itu apa, beruang. Kalau zaman pertengahan ibarat perang, laki-laki yang dihargai itu laki-laki yang suka berperang. Seperti pendekar, kesatria, senopati, adipati, atau laki-laki yang selalu ada di garis medan perang itu laki-laki yang sangat dihargai, dihormati oleh perempuan. Begitu juga dalam agama, laki-laki yang dihormati dalam agama itu laki-laki yang berilmu, beragama, alias orang yang memiliki ilmu agama yang sangat tinggi. Sehingga saking tingginya itu sering diamalkan di kehidupan. Seperti itu ya. Jadi laki-laki itu memiliki nilai lebih ketika dirinya memiliki sebuah kemampuan. Bahkan ada sebuah persandingan ya, di mana jika laki-laki miskin, apakah ada perempuan yang mendekati? Perempuan kaya, perempuan miskin, pasti tidak ada karena melihat masa depannya. Sedangkan perempuan yang miskin, apakah laki-laki mau? Tentu jelas mau, baik laki-laki miskin ataupun kaya pasti bisa mendapatkan perempuan yang seperti apapun. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak pernah melihat masa lalu perempuan. Kebanyakan laki-laki tidak melihat masa lalu perempuan, melainkan melihat hari ini dan masa depan. Perempuan menilai laki-laki masa depannya, sedangkan laki-laki tidak menilai perempuan masa lalunya. Ya kan, seperti itu. Tapi ada juga yang konotasi negatif ya. Nah, di mana laki-laki kebanyakan melihat masa lalu perempuan, sedangkan perempuan melihat masa depannya laki-laki. Dan oleh sebab itu wajar ya ketika dalam sebuah hubungan percintaan, laki-laki yang akan diterima oleh perempuan adalah laki-laki yang berkorban. Ibaratnya ketika mengatakan aku cinta kamu misalnya, perempuan itu tidak akan terima karena apa? Karena hanya sekadar ucapan. Tetapi ketika diberi coklat, cincin, uang dan lain sebagainya, maka perempuan itu menerimanya. Terus ada yang mengatakan, bukankah itu materialistis ya? Kini ya, laki-laki itu bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain, ketika bisa berkorban kepada orang lain. Itu laki-laki. Nah, perempuan itu ketika diberi sesuatu barang yang berharga, maka seolah-olah dirinya sangat berharga di matanya, di mata laki-laki. Karena itu, ketika perempuan diberi harga diri sebagai perempuan oleh laki-laki yang disukainya, itu sangat senang. Tapi kalau hanya dihargai hanya sepatah kedua kata, itu kayak perempuan gak dihargai, alias gak punya harga diri di mata laki-laki. Jadi oleh karena itu kan, kalau dalam sebuah pernikahan pasti perempuan itu pengen dikasih mahar yang tinggi ya. Bahkan Nabi Muhammad aja memberikan mahar yang fantastis kepada Siti Khadijah karena saking berharganya itu Siti Khadijah. Harga dirinya tinggi karena itu diberi nilai yang tinggi. Seperti itu. Begitu juga perempuan ketika dikasih mahar pasti pengen yang tinggi. Karena apa ya? Karena harga dirinya tinggi di mata laki-laki. Jadi mau tidak mau laki-laki harus berkorban untuk bisa mendapatkan perempuan yang dicintainya seperti itu. Dan itulah laki-laki ya suka dijadikan apa sebagai Tuhan karena kebanyakan Tuhan dalam beberapa agama kebanyakannya itu laki-laki atau agama langit lah istilahnya itu laki-laki. Dewa kebanyakan disembah tapi dewi jarang ya, yang jarang disembah. Begitu juga pemimpin mayoritas itu laki-laki, bahkan sekelas nabi dan rasul itu semuanya laki-laki. Kebayang ya kalau seandainya nabi dan rasul itu perempuan, kemudian umatnya itu membangkang alias menentang, otomatis kan dibawa ke perasaan alias ya Allah udah kasih musibah aja, kasih ajab aja, saya sakit hati. Jadi langsung ke bawah ke perasaan karena laki-laki mainnya di logika sedangkan perempuan mainnya di perasaan karena perasa. Itu seperti itu ya. Karena namanya juga ibu. Sedangkan laki-laki itu ayah. Karena itu laki-laki dilihat dari kemandirian ya. Nah, begitulah tentang laki-laki ya. Bahkan dalam kalender juga hari laki-laki itu jarang diperingati lah. Kebanyakan diperingati itu baru-baru ini misalnya Hari Ayah itu baru ya beberapa tahun dirayakan lah. Karena kalau perempuan udah dirayakan berkali-kali, bahkan ada Hari Kartini, Hari Ibu, hari apa lagi ya, dan masih banyak lainnya. Begitulah. Nah, oleh sebab itu hargailah ayah kalian ya, yang dimana sebagai laki-laki pasti tahulah
pengorbanan apa yang udah dikorbankan olehnya untuk bisa mendapatkan pasangannya, untuk membesarkan anaknya. Ya, itu seperti itu ya, laki-laki. Oke, mungkin cukup sekian ya. Dan seperti yang saya ketahui ya, saya juga sebagai laki-laki memakai kaos oblong. Nah, kalian bisa bandingkan ayah dan ibu kalian mana yang lebih hedon alias kemewahan. Pasti perempuan, karena laki-laki itu ya sederhana. Gak apa-apa dirinya gak bahagia pakai kaos oblong, asalkan orang yang dibahagiakannya itu bisa bahagia. Itulah laki-laki. Jadi laki-laki bisa bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain. Sedangkan perempuan itu bahagia ketika bisa membuat dirinya bahagia. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.